Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badass Boruto. Dunia shinobi yang baru saja pulih dari Perang Dunia Keempat kembali dihadapkan pada ancaman yang jauh lebih besar. Klan Sutsuki, ras dewa penjelajah dimensi, telah memutuskan untuk membersihkan semua keturunan mereka yang dianggap gagal, termasuk Boruto, yang tubuhnya kini sepenuhnya dikuasai Momoshiki. Bukan hanya kekuatan fisik yang dipertaruhkan, melainkan juga eksistensi planet itu sendiri, karena pertarungan antar Sutsuki mampu menghancurkan keseimbangan alam semesta. Di langit yang dipenuhi awan cakra hitam, Momoshiki, dengan memanfaatkan tubuh Boruto yang pernah menelan buah cakra, telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan para Biju dan Sagemode tak ada artinya dibandingkan kekuatan kosmik yang ia pancarkan. Namun, ancaman terbesar justru datang dari pemimpin klan Sutsuki, yang turun tangan sendiri untuk memusnahkan Momoshiki beserta seluruh kegagalan proyek evolusi mereka. Pertempuran pun tak terelakkan. Dua bijdama sebesar benua saling mendekat, sementara para shinobi seperti Naruto, Sasuke, dan Kawaki berusaha bertahan dari dampaknya. Tapi yang paling mengerikan bukanlah ledakan fisik, melainkan segel pemusnah jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Jika keduanya bertabrakan, bukan hanya bumi yang hancur, melainkan juga siapapun yang terlibat akan terhapus dari alam keberadaan. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Saat dunia shinobi masih mencoba berdiri tegak di atas puing-puing perdamaian yang rapuh, pertarungan terbesar sepanjang sejarah pun meletus. Di langit yang mulai menggelap oleh awan cakra dan energi destruktif, tubuh Boruto telah sepenuhnya diambil alih oleh Momoshiki. Kali ini, bukan hanya sisa-sisa kekuatan Otsutsuki yang menguasainya, melainkan keseluruhan tubuh dan potensi penuh Boruto telah menjadi milik Momoshiki. Boruto tanpa karma dan campur tangan Momoshiki sudah luar biasa, terbukti dari kemampuannya menguasai 2 mode Sennin sekaligus, Gua Ryuchi dan Gunung Miboku. Belum lagi, ia pernah memakan buah cakra, menjadikannya makhluk dengan kapasitas tempur tak tertandingi. Namun kini, Momoshiki mengakses semua itu dan menyatu dengan kekuatannya sendiri. Hasilnya, kekuatan yang tak hanya berlipat, tapi berevolusi ke tingkat yang bahkan sulit dipahami oleh nalar para dewa sekalipun. Tanpa ragu, Momoshiki menggunakan teknik teleportasi sekelas Shiraisin melalui ribuan batang besi hitam milik Kawaki, yang sebelumnya telah ia suntikan cakra. Tubuhnya berpindah-pindah di udara secepat petir yang menyambar, menciptakan jejak energi yang menyilaukan di langit yang kelam. Melihat itu, entitas tertinggi dari klan Otsutsuki, yang telah lama menunggu saat ini, menyatakan tekadnya. Ini waktunya. Kalian berdua, Boruto dan Momoshiki, harus dilenyapkan. Satu karena masa depan, satu karena masa lalu. Dan tanpa basa-basi, pertarungan antar dewa pun dimulai. Batang besi hitam milik Otsutsuki tertinggi menyala, masing-masing dipenuhi cakra. Ia menggunakan teknik yang sama, mengimbangi gerakan Momoshiki, dua entitas ilahi kini saling bertabrakan dalam kecepatan suprasonik. Satu pukulan saja dari mereka cukup untuk menciptakan gelombang kejut sebesar badai, membuat tubuh Kawaki terpental jauh oleh hempasannya. Dengan mata Jogan milik Boruto yang kini dikendalikan penuh, Momoshiki memanggil 7 elemen besar, simbol dari kekuatan alam semesta yang telah diubah menjadi senjata destruktif. Masing-masing elemen membesar, menutupi setengah dari permukaan bumi. Melihat itu, Otsutsuki tertinggi tidak tinggal diam. Ia membalas dengan kekuatan yang sama, memperbesar 7 elemen yang identik. Langit menjadi gelap. Gravitasi seolah berputar, waktu terasa melambat. Kawaki, yang menyaksikan dari jauh, menyadari bencana yang akan datang. Jika mereka saling menghantamkan elemen-elemen itu, bumi akan terbelah, pikirnya. Ia mencoba mendekat, namun dihentikan oleh Otsutsuki tertinggi yang mengirimkan suiton raksasa dari bawah tanah, ditambah segel khusus agar karma Kawaki tak bisa menyerapnya. Tubuh Kawaki kembali terpental. Sementara itu, Momoshiki menenangkan Kawaki dari kejauhan. Tenang saja. Planet ini bisa kuperbaiki nanti. Tapi mereka yang mengkhianatiku harus lenyap dulu.
Dan lalu, dua kekuatan 7 elemen itu saling bertumbukan. Ledakan yang terjadi menghanguskan samudra, mengguncangkan atmosfer, dan mengaburkan sinar matahari. Puing beterbangan, petir menyambar, badai cakra merajalela. Efeknya terasa hingga ke pelosok dunia, termasuk ke lokasi Naruto, Toneri, Kashin Koji, dan Madara. Madara yang tengah bertarung dengan Shibai pun menyadari skala kehancuran ini. Apa itu? Biju dama sebesar itu, katanya dalam hati. Shibai hanya tersenyum sinis, sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Ia memilih membiarkan Otsutsuki tertinggi menyelesaikan masalah ini. Namun skala serangan tidak hanya besar secara fisik. Otsutsuki tertinggi telah memasang segel pelebur jiwa di dalam biju damanya. Sekali meledak, bukan hanya tubuh yang hancur, jiwa pun ikut lenyap, tak bersisa. Momoshiki ternyata tak kalah licik. Ia pun menyisipkan segel penghancur bagi para Otsutsuki pengkhianat, Shibai, Ishiki, Urashiki, dan Kinshiki. Seluruh langit kini menjadi medan tempur gelap, di mana dua biju dama sebesar benua terus saling mendekat. Kawaki, yang menyadari itu, mengaktifkan karma sepenuhnya. Ia bersiap menyerap dampaknya, bila masih sempat. Namun ia tahu, tidak ada jaminan. Dari kejauhan, Naruto dan Sasuke melayang mencoba menjauh. Ishiki mencibir, "Mau kemana kalian?" Ledakan ini akan merambat ke seluruh dunia. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Dua biju dama itu belum saling bertabrakan. Namun hanya dari angin yang dihasilkan oleh gerak mendekat mereka saja sudah cukup untuk mengeringkan laut, meratakan gunung, dan menghancurkan 5 desa besar. Madara, meskipun sedang bertarung mati-matian, meminta Shibai berhenti sejenak. "Hei, apa kau tidak lihat langit? Kita semua bisa musnah." Tapi Shibai tetap menyerang tanpa henti. Ishiki dan Urashiki pun meneruskan serangannya pada Naruto dan Sasuke. Kini, seluruh dunia shinobi berada di ambang kiamat. Sementara dua biju dama itu terus mendekat, Kawaki dalam hatinya hanya bisa berteriak, "Sialan!" Mereka benar-benar melakukannya. Langit saat itu tak lagi bersih. Awan gelap menggulung, bukan karena cuaca, tapi karena cakra, kekuatan purba yang meledak di udara dalam bentuk dua biji dama yang berputar liar, menciptakan benturan dahsyat di angkasa. Dunia menyaksikan, namun tak seorang pun benar-benar bisa memahami kedahsyatan yang tengah terjadi. Naruto dan Sasuke, dua tokoh utama dunia shinobi, sempat mencoba melarikan diri dari pusat kehancuran itu. Sasuke membuka portal dimensi, berusaha membawa Naruto menjauh dari zona ledakan. Tapi usaha itu tak pernah berhasil. Ishiki, dengan kekuatan tak tertandingi, menyergap mereka berdua, meluncurkan serangan taijutsu bertubi-tubi, menghentikan setiap celah untuk kabur. Sementara itu, dua biji dama dari Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi terus bergesekan, menciptakan bunyi nyaring yang menyiksa. Suaranya menembus saraf, bagaikan genjutsu suara milik Kabuto di masa lalu. Tak hanya menyakitkan telinga, kilatan cahaya dari benturan itu membutakan mata siapapun yang mencoba menatapnya. Dan akhirnya, ledakan itu tak bisa dielakkan. Dua energi cakra purba meledak bersama dalam gelombang maha besar. Tak hanya Naruto dan Sasuke yang terhempas. Madara, Shibai, Urashiki, Kinshiki, Kashin Koji, Toneri, bahkan Kawaki pun ikut terpental tanpa daya. Tidak ada yang kebal. Suara ledakan memecah 7 desa besar. Alam porak-poranda. Tanah tercabik. Langit dilumuri asap hitam pekat. Pohon-pohon hancur. Radiasi cakra dari biji dama itu menembus atmosfer bumi. Kini, lebih dari 90% planet ini telah rusak. Pohon Shinju dan biji dama telah menghancurkan hampir segalanya. Namun Momoshiki, dalam tubuh Boruto, memiliki satu janji. Jika ia berhasil membunuh Otsutsuki tertinggi, maka ia akan mengembalikan dunia ke bentuk semula. Tapi sebelum semua berakhir, ledakan itu masih terus membara. Ledakan yang bukan sekadar cakra biasa. Di dalam biji dama itu, tersembunyi semua jutsu yang pernah dikuasai, baik oleh Momoshiki melalui Boruto, maupun oleh Otsutsuki tertinggi melalui buah cakra yang telah ia makan. Maka dari ledakan itu, bukan hanya cakra yang keluar, tapi ribuan jutsu memancar ke segala arah. Jin Raijin, Raisen Shiden, dan banyak teknik lain muncul satu persatu, menghantam semua yang berada di dekatnya. Madara bahkan harus mengerahkan pelindung cakra dari Rinnegan Otsutsuki agar bisa bertahan. Shibai, yang sebelumnya terlihat tak tersentuh, bahkan terhempas tak berdaya.
Namun ada satu kejadian aneh. Sebuah pusaran gravitasi tiba-tiba muncul di sekitar beberapa shinobi. Pusaran itu bersifat reflektif, membalikan semua serangan ke arah berlawanan. Naruto, Sasuke, Toneri, Kashin Koji, Kawaki, dan Madara terlindungi. Madara mulai berpikir, ini gila, apakah Momoshiki yang melindungiku? Ledakan ini bahkan berlangsung lebih lama dari semua ledakan yang pernah kulihat. Ketika semua mulai terpental tak berdaya, terlihat Shibai, Urashiki, Ishiki, dan Kinshiki mulai tak bisa berdiri. Tubuh mereka lumpuh, seperti terkena segel saraf. Namun para shinobi tetap berdiri. Otsutsuki tertinggi pun mulai curiga. "Hei, Momoshiki," katanya tajam. "Apa yang kau lakukan? Kenapa hanya rekan-rekanku yang terluka?" Momoshiki membalas tenang, "Aku mewarisi kekuatan dari leluhur Otsutsuki. Segel pusaran gravitasi ini berasal dari mereka. Aku memilih untuk melindungi para shinobi." Otsutsuki tertinggi mulai gelisah, "Kau mewarisi segel shinjutsu milik dia?" Momoshiki mengangguk. "Ya. Aku tidak pernah menunjukkannya karena aku pernah berharap kita akan bekerja sama. Tapi kau malah mengkhianati rencanaku." Otsutsuki tertinggi terdiam, mencoba memahami. Momoshiki melanjutkan, "Dulu aku kalah dengan sengaja. Aku bersemayam di tubuh Boruto agar bisa menyerahkan jasadnya ke pohon Shinju, menghasilkan buah cakra. Tapi kau malah mencurinya untuk dirimu sendiri." Amarah mulai terlihat di wajah Momoshiki. Dan Jugan Boruto pun bersinar terang. Tanpa aba-aba, 10 naga besar bangkit dari tanah. Masing-masing membuka rahang, melemparkan rantai untuk mengikat Otsutsuki tertinggi. Tapi Otsutsuki itu bukan sosok lemah. Ia mengecilkan tubuhnya dan menggunakan akar Shinju untuk melindungi diri, memblokir semua serangan. Namun di saat yang sama, Momoshiki mulai goyah. Jantung Boruto terasa berat. Ia melihat sekeliling. Cakra virus yang lebih mengerikan dari milik Boro ternyata menyebar dari ledakan Bijidama Otsutsuki tertinggi. Tubuh Momoshiki nyaris roboh, namun ia bangkit kembali. Kali ini, dia menggunakan kemampuan Shinjutsunya untuk menyinkronkan cakra Boruto dengan cakra Himawari, yang berada di dimensi lain. Setelah berhasil, sebuah gerbang dimensi terbuka. Dan dari dalamnya, muncul sosok yang sudah lama tak terlihat, Orochimaru. "Apa ini? Di mana aku?" tanya Orochimaru melihat kehancuran. "Planet bumi. Dan aku membutuhkanmu," jawab Momoshiki. Orochimaru terkejut. "Momoshiki? Kenapa kau?" "Aku di pihak kalian sekarang. Tak ada waktu untuk penjelasan. Aku butuh bantuanmu untuk membuat Edo Tensei." Orochimaru terdiam. Ia mengerti. Momoshiki lalu menjelaskan bahwa Shibai, Ishiki, Urashiki, dan Kinshiki memang hidup kembali, namun kini kekuatan mereka sudah berkurang 30% akibat ledakan. Masih tersisa 70%, cukup untuk mengancam eksistensi. Maka Orochimaru harus membantu Madara. Ia harus membangkitkan para shinobi kuat yang telah gugur, sebanyak mungkin. Sementara itu, Momoshiki sendiri akan membawa Sasuke dan Naruto ke markas utama Otsutsuki. Kawaki akan menghadapi Ishiki, dan di markas pusat, Momoshiki berniat menyelamatkan Hagoromo. Namun Otsutsuki tertinggi, yang selama ini hanya mendengar, tiba-tiba menyeringai. "Kapan kita mulai bertarung? Hah? Kalian banyak bicara sekali." Momoshiki membalas datar, "Kalau kau masih hidup setelah ini, baru kita lanjutkan obrolan." Tapi Otsutsuki tertinggi menolak diajak pergi ke markas. Ia menyerang lebih dulu. 2 dinding beton diluncurkan. Namun Orochimaru menahannya dengan teknik Sanjura Shomon, menghancurkan beton itu seketika. "Jangan buang waktumu," kata Momoshiki. "Kau ke Madara. Kawaki ke Ishiki. Aku akan membawa Naruto dan Sasuke, serta menyeret Otsutsuki tertinggi ke markas pusat. Ini saatnya menyelesaikan semuanya." Orochimaru pun bergerak cepat, meninggalkan lokasi. Dan tepat saat itu, cerita pun berakhir. Sebuah cliffhanger besar menggantung di udara. Pertempuran paling akbar dalam sejarah para Otsutsuki dan dunia shinobi akan segera dimulai. Jadi kesimpulannya nakama. Pertarungan epik itu akhirnya mencapai klimaks ketika Momoshiki mengeluarkan segel terakhir warisan Sutsuki, sebuah teknik yang seharusnya membuat semua anggota klan tunduk. Namun, di detik-detik terakhir,
Boruto berhasil merebut kembali kesadarannya, menggagalkan rencana Momoshiki untuk menguasai segalanya. Kekacauan pun terjadi. Kekuatan yang seharusnya terkendali justru berbalik menghancurkan markas Sutsuki, memicu keruntuhan dimensi. Di bumi, para shinobi yang dibangkitkan melalui Edo Tensei berhasil menahan laju para Sutsuki lain, meski dengan korban yang tidak sedikit. Kawaki, yang akhirnya memahami arti pengorbanan, menggunakan karmanya untuk menyerap sisa energi ledakan, menyelamatkan sisa dunia dari kehancuran total. Namun, kemenangan ini pahit, planet ini sekarang rusak parah, dan banyak pahlawan yang gugur untuk kedua kalinya. Cerita berakhir dengan pertanyaan besar, apakah Boruto bisa sepenuhnya terbebas dari Momoshiki? Apakah Kaguya yang muncul tiba-tiba akan menjadi sekutu atau justru ancaman baru? Satu hal yang pasti, dunia shinobi tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah menyentuh pertarungan tingkat dewa, dan konsekuensinya baru akan terasa di masa depan. Perang sejati mungkin baru saja dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.